Semangat pagi para sahabat terkasih. Semoga para sahabat terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini 30 Desember 2023, saya Wahyuni Lestari, saya akan memberikan kado yang sangat istimewa kepada para sahabat terkasih dalam rangka perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Konten YouTube kali ini merupakan konten YouTube yang sangat istimewa. Mengapa demikian? Karena konten YouTube kali ini berisi aturan pajak terbaru sehubungan dengan perubahan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang baru ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2023 dan peraturan ini baru akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sesuai dengan isi PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Konten YouTube kali ini saya beri judul, tahukah Anda bahwa tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan berubah mulai 1 Januari 2024 sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2023. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selama ini kalian ketahui, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta maka kena tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta maka tarif pajaknya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta maka tarifnya adalah 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar rupiah maka tarifnya adalah 30%. Di atas 5 miliar rupiah tarifnya adalah 35%. Dengan perubahan tarif tersebut, apakah tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A ini sudah tidak berlaku lagi? Oh, tentu saja tidak. Loh, kalau gitu di mana letak perubahannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang akan berubah adalah tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dibagi atas 3 layer, yaitu TRA. TRA adalah khusus untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak TK tidak kawin dengan tanggungan 0, yaitu PTKP-nya 54 juta rupiah, atau TK dengan tanggungan 1, atau kawin dengan tanggungan 0, atau PTKP-nya 58,5 juta per tahun. Sedangkan TRB adalah PTKP-nya khusus untuk TK tidak kawin dengan tanggungan 2 atau kawin dengan tanggungan 1 atau PTKP-nya 63 juta atau VK tidak kawin dengan tanggungan 3 atau kawin dengan tanggungan 2 yaitu 67.500.000 rupiah per tahun. Terse adalah PTKP-nya khusus untuk kawin dengan 3 tanggungan, yaitu PTKP-nya 72 juta rupiah. Tarif efektif hariannya adalah 450.000 kalau penghasilan bruto hariannya atau kurang dari 450.000 per hari, maka per hariannya adalah 0% kali PPh bruto harian. Kalau lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, maka per hariannya adalah 0,5% kali penghasilan bruto harian. Ini adalah tarif efektif bulanan yang baru dan ini adalah tarif efektif harian yang baru dan akan berlaku mulai 1 Januari 2024. TRA sudah dibikinkan lahirnya oleh pajak ya, khusus untuk PTKP tidak kawin dengan tanggungan 0, PTKP-nya 54 juta per tahun, atau untuk tidak kawin dengan tanggungan 1 atau kawin dengan tanggungan 0 atau PTKP-nya 58 juta 500. Berlaku seperti ini, lapisan penghasilan bruto ya sampai dengan 5 juta 400, TRA-nya 0%,
5.401 sampai 5.650.000 TRA-nya adalah 0,25%. Jadi tarifnya masing-masing. Jadi sedikit ada tarif. Dan ini jauh lebih murah kalau menurut saya. Apakah demikian? Nanti kita akan buktikan dalam contoh soal. Apakah tabel ini perlu kita hafal? Saya rasa tidak perlu. Ya, oke, kita lihat lagi TRB khusus untuk PTKP. TK tidak kawin dengan tanggungan 2, kawin dengan tanggungan 1 atau PTKP-nya 63 juta rupiah, sedangkan atau TK tidak kawin dengan tanggungan 3 atau kawin dengan tanggungan 2 atau PTKP-nya 67 juta 500 ribu per tahun. Nah, lapisan penghasilan brutonya juga berbeda. Kalau tadi sampai dengan 5.400.000, sekarang sampai dengan 6.200.000, TRB-nya masih 0%. 6.201 sampai 6.500.000, 0,25%, demikian seterusnya. Apakah perlu dihafal? Saya rasa tidak perlu. Nanti kita buktikan bahwa dengan cara perubahan tarif ini menjadi lebih mudah untuk menghitungnya. TRC, PTKP khusus untuk kawin dengan tanggungan 3 atau 72 juta. Ya, sampai dengan 6.600.000 masih 0%. 6.601 sampai 6.950.000, 0,25%, demikian seterusnya. Apakah ini perlu dihafal? Sama dengan TRA, sama dengan TRB, sama dengan TRC. Semua tidak perlu dihafal. Cukup tabel ini kita pegang, ya. Habis itu bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Ya, mari kita lihat. Sebelum kita mengaplikasikannya pada contoh soal, kita lihat skema perubahan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Tarif pegawai tetap atau pensiunan yang saat ini berlaku adalah setiap masa, kecuali masa pajak terakhir, PPh atau penghasilan bruto bulan dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, dikurangi iuran pensiun, kemudian disetahunkan, dikurangi PTKP, kali tarif pasal 17 dibagi 12. Nah, ini adalah yang berlaku saat ini. Ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember, PPh pasal 2 setahun adalah penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP, dikalikan tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh 21 setahun yang tadi sudah dihitung dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir, yaitu yang di tabel atas. Nah, ini adalah tarif pegawai tetap yang berlaku sampai 31 Desember 2023. Bagaimana tarif pegawai tetap atau pensiunan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 sesuai dengan PP 258 tahun 2023. Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, adalah penghasilan bruto dikali TR bulanan. Ya, kali ini berubah rumusnya. Penghasilan bruto sebulan dikali TR bulanan. Ya, kemudian TR itu tergantung dia itu PTKP-nya berapa. Jadi TRA khusus untuk PTKP tidak kawin, ya, dengan PTKP yang 54 juta dan PTKP yang 58,5 juta. TRB khusus untuk PTKP-nya yang 63 juta dan PTKP 67 juta 500. TRC khusus untuk yang PTKP-nya 72 juta. Jadi spesifik khusus untuk TER-nya itu sesuai dengan PTKP dari wajib pajak sendiri. Nah, bagaimana dengan masa pajak terakhir? PPh pasal 21 setahun adalah penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi. Nah, ini warna hijau ini baru zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Ini tidak ada di peraturan yang lama. Sekarang ada. Sekarang zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja ini bisa dikurangkan. Ya, dikurangi PTKP kali tarif pasal 17. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah yang zakat ini bisa dikurangkan, ya, sehingga pajak yang kita bayarkan menjadi lebih kecil. Kemudian PPh pasal 21 masa pajak terakhir yaitu masa Desember adalah PPh pasal 21 setahun yang tadi sudah dihitung dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir, ya. Sama rumusnya dengan yang tadi. Tetapi apakah
Ada dampaknya? Ada. Mari kita lihat contoh supaya lebih jelas. Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan atau bisa dikatakan PTKP-nya adalah K0. Kawin dengan tanggungan 0. Ya. Bagaimana perhitungan bulanan saat ini? Kita lihat di kolom sebelah kiri. Gaji 10 juta, biaya jabatan 5% kali 10 juta sama dengan 500.000, iuran pensiun 100.000, maka penghasilan neto sebulan adalah 9.400.000 per bulan. Kalau disetahunkan, berarti dikalikan 12, sama dengan 112.800.000 rupiah. Dikurangi PTKP setahun, yaitu K0, 58.500.000 rupiah. Maka penghasilan kena pajak setahun adalah 54.300.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang sampai dengan 60 juta, kena tarif 5% kali 54.300.000 rupiah sama dengan 2.715.000 rupiah. PPh pasal 21 per bulan, Januari sampai Desember bayarnya flat, dibagi 12, maka sebulan 226.250 rupiah jika penghasilan atau gaji sebulan adalah 10 juta untuk karyawan statusnya adalah kawin dengan tanggungan 0. Ini adalah peraturan yang lama. Bagaimana dengan peraturan yang baru? Mari kita lihat. Peraturan yang baru adalah dari penghasilan per bulan, yaitu 10 juta. 10 juta. Sedangkan PPh setahun rupiah, kalau kita ikutin dengan tarif pasal 17, sama, yaitu 2.715.000. 2.715.000 setahun PPh-nya. PPh per bulannya bagaimana? Nah, kalau sekarang adalah dibagi 12. 2715 bagi 12 yaitu 226.250. Sekarang dengan menggunakan TER atau tarif efektif, maka Januari sampai November adalah 200.000. Dari mana kita bisa mendapatkan 200.000? Maka kita lihat 10 juta itu masuk yang mana? Dengan status K0, maka dia akan ketemu di tarif efektif yang 2%, yaitu tabel A baris 9. Tabel A baris 9. Mari kita lihat tabel A. Tabel A mana tabel A? Baris ke 9. Tabel A. Nah, ini ada nih tabel A nih. Ya, kawin anak 0 58.500.000, baris ke-9 yaitu gajinya 9.650.001 sampai 10.050.000 rupiah. Kena tarif TRA adalah 2%. Maka kita akan ambil yang ini, ya. Kita balik ke soal yaitu 2% ya kali 10 juta kali penghasilan bruto 10 juta sama dengan berapa? 200.000 sebulan atau 200.000 per bulan. Tetapi ini hanya berlaku dari bulan Januari sampai bulan November. Bagaimana dengan bulan Desember? Bulan Desembernya adalah 2.715.000 rupiah yang setahun sesuai dengan pasal 17 dikurangi 11 kali 200.000 maka 515.000 rupiah. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, kalau kita lihat dari soal ini, maka sama sebetulnya bayar pajaknya tetap 2.715.000 setahun. Cuman bedanya kalau pakai TER ini dia akan flat hanya Januari sampai November. Desembernya menjadi lebih besar. Apakah selalu demikian? Mari kita buktikan lagi. Ya, nanti saudara-saudara, para sahabat terkasih, silakan buktikan. Ya, oke. Saya rasa konten YouTube ini kali ini cukup sekian. Jika para sahabat terkasih merasa sharing saya ini bermanfaat, maka saya mohon bantuan para sahabat terkasih agar senantiasa membantu untuk melakukan subscribe, klik tombol lonceng, agar para sahabat kelas terkasih selalu dapat terupdate setiap kali saya upload konten baru. Dan jangan lupa untuk melakukan like dan share.
Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di konten YouTube saya di tahun 2024. Terima kasih.